kelemahan metode analisis dengan KLT untuk mengidentifikasi suatu jenis obat dan berikan contoh sekurang-kurangnya 3. Yang pertama itu penetapan kadar diazepam menggunakan metode KLT video densitometry. Metode ini dapat dikembangkan sebagai metode alternatif dari metode KCKT dan menjadi alternatif bagi keterbatasan spektrometri UV. KLT densitometry ini merupakan bentuk yang modern dari KLT biasa. KLT video ini merupakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif yang berdasarkan analisis gambar. Prinsip video densitometri ini adalah pemindaian optik berlangsung secara elektronik. Pemindaian ini menggunakan komputer dengan video digital, sumber cahaya, monokromator, dan optik yang tepat untuk menerangi plat dan fokus gambar ke perangkat chart couple kamera video. Tetapi analisis dengan metode ini kurang sensitif dibandingkan dengan uji kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Batas deteksi KLT densitometri sekitar 0,1 sampai 1 mg, sedangkan KCKT bisa mencapai 1 sampai 10 mg. Dan juga pemisahan senyawa pada KLT ini kurang optimal dibandingkan KCKT karena efisiensi kolom KLT lebih rendah. Ini bisa berdampak pada ketidakmampuan memisahkan senyawa yang mirip strukturnya dengan obat diazepam. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada analisis kualitatif obat kafein menggunakan KLT, yang dimana menggunakan fase diam dari lapisan absorben seperti silica gel, aluminium, selulosa, atau substrat inert. Dibandingkan dengan kromatografi kertas, KLT memiliki keunggulan yang kecepatan yang lebih cepat, pemisahan dan seleksi yang lebih baik antar absorben yang berbeda. Tetapi kekurangan dari KLT ini ada pada platnya, yang dimana variabilitas antar plat cukup besar. Variabilitas hasil pemisahan antar plat KLT dari batch yang berbeda bisa cukup signifikan. Ini bisa mempengaruhi interpretasi hasil dan kesulitan dalam validasi. Nah, yang ketiga itu adalah ada analisis obat antalgin, yang dimana menggunakan uji kromatografi lapis tipis, yaitu pemisahan komponen suatu senyawa dari senyawa lain, di mana komponen dari senyawa tersebut akan terdistribusi di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak, serta kepolaran senyawa yang akan diidentifikasi. Komponen yang memiliki interaksi lebih besar terhadap fase diam akan bertahan lebih lama. Sebaliknya, komponen yang memiliki interaksi lebih kecil terhadap fase gerak akan bergerak lebih cepat. Tahapan dalam KLT yang merupakan tahapan analisis itu dimulai dari penotolan sampel dan standar pada plat KLT sampai pengamatan secara visual di bawah sinar UV untuk melihat bercak dari pemisahan komponen. Nah, tadi dikatakan bahwa yang dimana sistem dari KLT ini memiliki dua fase, ada fase gerak dan fase diam. Dalam kromatografi dalam KLT ini, pelarut adalah fase geraknya, sedangkan fase diamnya adalah lapisan tipis bahan yang digunakan sebagai medium pemisahan. Jadi pelarut itu adalah yang bergerak, sedangkan fase diamnya tetap. Dalam hal ini terdapat kelemahan dari KLT, yang dimana ada keterbatasan pelarut. Pemilihan pelarut yang tepat seringkali krusial. Beberapa senyawa mungkin sulit untuk dipisahkan dengan pelarut tertentu.